Puji syukur kepada Allah, kita boleh bertemu lagi dalam saat teduh bersama lewat doa dan renungan pagi, edisi Kamis 4 Maret 2021. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Dan tema kita hari ini, umat pilihan Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman, kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Oleh karena kasih karunia-Mu yang luar biasa, membawa kami masuk di hari baru ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Dalam menjalani kehidupan kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar dan penuntun perjalanan hidup kami hari ini. Roh Kudus kiranya memimpin kami. Dan firman ini sungguh-sungguh kami mengerti, memahami dengan baik, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Tuhan bersabdalah kepada kami siap mendengarkan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin firman Tuhan. Umat pilihan Allah, kombongan napilay langsa puang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita hendak memilih sesuatu, tentu kita akan memilih pilihan yang terbaik menurut ukuran kita. Sebab pilihan yang kita anggap terbaik belum tentu terbaik menurut orang lain. Walaupun demikian, terkadang pilihan kita adalah pilihan yang tidak disukai atau ditolak oleh orang lain. Sama seperti Yesus Kristus yang adalah batu hidup ditolak dan dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tetapi justru Dialah yang dipilih Allah menjadi batu penjuru untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Di atas batu penjuru itulah umat dipilih dan disusun menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Orang percaya telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Sehingga Rasul Petrus dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang dipilih untuk menjadi saksi tentang karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Menjadi umat Allah atau orang percaya bukanlah hal kebetulan terjadi. Mengapa? Karena umat Allah adalah orang-orang pilihan Allah yang sekalipun telah berdosa,
tetapi telah diselamatkan dan dikuduskan untuk pekerjaan Allah. Saudara yang terkasih, kita telah dipilih Allah sebagai umat pilihannya, sekalipun menurut ukuran kita. Kita tidak layak karena kita adalah orang yang berdosa dan pantas dihukum. Namun karena kita dikasihinya, serta berharga, maka kita tetap dipilih olehnya. Karena itu marilah kita hidup dalam kekudusan, sebab Tuhan yang memilih dan memanggil kita adalah kudus adanya. Selain itu, marilah kita menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rohani serta menjadi saksi dalam memberitakan penyelamatan Allah kepada dunia, bahwa melalui Yesus Kristus yang telah mati namun bangkit untuk dunia. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk lawatan-Mu kepada kami pada pagi ini. Engkau menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami lewat firman-Mu. Bila kami selalu meyakini, selalu menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Allah memanggil kami dari dalam kegelapan masuk ke dalam terang ajaib. Sehingga demikian kami menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rohani, untuk menjadi saksi dalam memberitakan penyelamatan Allah bagi dunia dan sesama. Dalam pengorbanan Kristuslah kami boleh memperoleh anugerah, pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Tuhan Bapa di dalam sorga, peliharakan keluarga kami hari ini dalam melaksanakan tugas, aktivitas, dan pekerjaan. Masing-masing kami akan melakukannya. Kiranya Tuhan menolong dan menjaga kami. Peliharakan semua jemaat dimanapun mereka berada. Dalam kondisi mereka yang bekerja hari ini, tetap Tuhan berkati. Yang berjuang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan. Belajar dalam bangku sekolah berikan hikmat dan kepintaran. Jemaat yang dalam kondisi sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka kiranya Tuhan hiburkan. Yang mengalami kesulitan, pergumulan hidup, Tuhan topang dengan kasih-Mu. Yang bersuka cita karena ulang tahun, sempurnakan kehidupan mereka. Dan mensyukuri hidup ini adalah anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Peliharakan seluruh jemaat-Mu kami semua hari ini, berjalan dalam bingkai kasih Tuhan. Kami selalu menjaga dan melindungi diri dan taat pada protokol kesehatan. Berkati semua tenaga kesehatan, pejuang-pejuang dan garda terdepan terkait dari pemerintah yang terus menangani COVID-19. Berkati mereka semua berkarya lebih baik lagi. Berkati pemerintah kami yang terus menjalankan pemerintahan. Tambahkan hikmat kearifan sehingga bangsa dan negara ini tetap dalam kondisi aman dan tentram. Ini syukur dan doa kami. Kami naikkan padamu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita. Tuhan memberkati kita. Salam sehat dan shalom.